Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang baik, yang mengasihi dan penuh dengan kesetiaan. Kami bersyukur kepadamu oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami dapat lalui hari ini dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah setiap kami, mampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu bagi setiap kami. Kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 14 sampai 15. Tertulis demikian. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa, sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Saudara yang dikasihi Tuhan, Sarah tertawa terhadap janji Tuhan. Ia tidak percaya bahwa ia akan mengandung, karena ia berpikir bahwa umurnya sudah sangat tua dan sudah mati haid. Namun Tuhan menyatakan di sini bahwa tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Tuhan. 1 tahun kemudian, sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah, Sarah melahirkan seorang anak dari kandungannya. Janji Tuhan digenapi dengan kuasa Tuhan. Tuhan sanggup melakukan janjinya karena Ia Maha Kuasa. Tidak seperti kita manusia yang seringkali berjanji akan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Dan janji itu tidak terjadi karena memang kita tidak mampu untuk memenuhinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan yang terjadi dalam hidup kita seringkali membuat kita bimbang dan ragu. Pikiran kita mengatakan, tidak mungkin, tidak bisa, aku tidak akan dapat mengatasi masalah ini. Pikiran kita mulai ragu pada Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan tidak akan menolong. Tuhan tidak sanggup untuk membantu kita. Tuhan tidak peduli kepada kita. Pikiran-pikiran yang demikian terjadi ketika kita mengalami tekanan demi tekanan karena berbagai masalah dalam kehidupan kita. Perhatikan di sini saudara bahwa istri Abraham punya alasan untuk meragukan janji Tuhan. Karena memang secara logika manusia, ia tidak mungkin lagi mengalami kehamilan. Tapi sebenarnya ada lebih banyak alasan untuk tidak meragukan Tuhan, sebab Tuhan Maha Kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi seringkali membuat kita bimbang dan menimbulkan pemahaman-pemahaman yang menolkan janji dan kuasa Tuhan. Prinsip yang hendaknya kita miliki dalam segala situasi adalah, walaupun orang lain tidak percaya, tapi aku percaya pada Tuhan dan tidak akan meragukan Tuhan. Sekalipun keadaan hidup menimbulkan kebimbangan, tapi aku tetap akan percaya dan tidak meragukan Tuhan. Ini prinsip kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Kebanyakan dari kita cenderung bersikap seperti Sarah yang menertawakan janji firman Tuhan. Tapi mari saat ini, saudara, kita berubah. Mulai sekarang miliki iman percaya tanpa ragu kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita dan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Ia memelihara hidup kita di bumi ini, dan Ia juga menggenapi janji keselamatannya yang Ia berikan kepada kita. Janji Tuhan pasti terjadi karena Tuhan berkuasa dalam melakukan segala sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat yang ke-40, bahwa barang siapa percaya
ia akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Tidak ada gunung masalah yang tidak bisa dicampakkan atau disingkirkan oleh Tuhan. Kalau kita percaya, kita akan mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini, mari kembali miliki iman percaya kepada Tuhan. Jangan meragukan Tuhan, percayalah kepadanya tanpa kebimbangan. Sebesar apapun masalah yang saudara hadapi saat ini, Tuhan sanggup menolong saudara. Selama kita hidup di bumi ini, saudara, milikilah iman untuk dapat melangkah melalui setiap keadaan dengan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menegur kami, mengajar kami, mengingatkan kami untuk selalu percaya tanpa ragu-ragu kepada-Mu ya Tuhan. Seringkali kami berhitung-hitung dan memakai logika kami dalam melihat dan menilai keadaan. Kami melupakan kuasa Tuhan dan mulai meragukan Engkau ya Tuhan. Kami lupa bahwa Engkau sanggup dalam melakukan segala sesuatu. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menopang dan melindungi kami. Engkau sanggup untuk memberikan kami kemenangan. Engkau sanggup untuk memberikan kami kemampuan untuk mengatasi setiap keadaan dan masalah yang kami hadapi. Tolong kami ya Tuhan, kuatkan iman kami, dan teguhkan hati kami ya Tuhan, untuk selalu percaya kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau percaya dan mau berharap kepada-Mu Tuhan. Kami yakin sesuai dengan janji firman-Mu, ketika kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Semua gunung persoalan dapat Tuhan campakkan dengan kuasa-Mu ketika kami percaya dengan sungguh. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon perlindungan-Mu ya Tuhan. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak ya Bapa, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.